Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita mengenai turunan atau diferensial ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita belajar turunan aljabar atau dia nama lainnya yaitu diferensial. Nah, jadi turunan aljabar ini dia dilambangkan turunan itu dia ada y aksen atau ada juga dy per dx. Nah, jadi ada dua, kadang y aksen, kadang dy per dx ya. Nah, jadi kamu boleh pakai kedua-duanya. Dimana dalam turunan ini ada beberapa rumus. Sebenarnya ini jangan dihafal ya, kalau dihafal nanti kamu bakal lupa, tapi sering-sering aja dikerjakan, nanti lama-lama ingat sendiri rumus-rumusnya ini. Nah, dimana kalau dia ada y sama dengan a atau dia angka, maka y aksen atau turunannya adalah 0. Nah, kemudian kalau dia y nya a pangkat a x pangkat n, maka turunannya atau y aksennya itu adalah si n ini a dikali dengan si n baru x pangkat n kurang 1. Nah, kalau untuk si y sama dengan u pangkat n, nah ini dia bukan bentuk si x ya, tapi dia bentuk persamaan, seperti 2x tambah 5 atau persamaan lah dia nanti. Jadi dia bukan x bukan x pangkat, tapi dia adalah persamaan. Misalnya yang seperti ini, 4x kurang 1 gitu ya. Nah, jadi ada persamaan atau dalam kurung itu dipangkatkan dengan n. Caranya adalah si n dikedepankan, baru u pangkat n kurang 1, baru yang di dalamnya lagi yang si u nya ini diturunkan sekali lagi. Nah, mungkin kamu agak bingung karena kita belum masuk ke soalnya ya. Nah, kemudian untuk kalau ada bentuk y sama dengan u kali v, nah ini bentuk perkalian, maka turunannya itu ada rumusnya, yaitu u aksen v ditambah u v aksen. Nah, kalau dia y-nya itu berbentuk pecahan atau u per v, maka bentuk u per v ya, u per v itu maka y aksen atau turunannya yaitu u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya ini ada 22 soal, jadi video ini saya bagi menjadi 2 part ya, part 1 dan part 2. Nah, untuk menjawab semua 22 soal yang saya tulis di sini. Oke, untuk lebih jelasnya gini, konsep dari turunan. Jadi kalau turunan itu dia gini aja, kalau ada y sama dengan 7x pangkat 5 misalnya ya. Ini maka turunannya itu pangkatnya ini kamu turunkan ke bawah, pangkatnya diturunkan ke bawah atau dikalikan dengan koefisiennya. Nah, ini koefisiennya 7, berarti ini adalah 5 dikali 7, 5 dikali 7 x, kemudian pangkatnya itu dikurang 1. Pangkatnya dikurang 1, berarti x pangkat 5 dikurang 1. Nah, jadi ini 5 kali 7 35, x pangkat 4. Nah, itulah dia cara umum pengerjaan turunan. Oke ya, lanjut aja. Ini contoh soal ya. Nah, kita masuk ke soal yang nomor 1, dimana y-nya itu sama dengan 8 katanya. Ini y sama dengan 8, berapakah turunannya atau diferensialnya atau dy per dx atau y aksen ya. Ini y berarti y aksen. Kalau dia angka, maka turunannya itu adalah 0 karena dia tidak ada x-nya ya. Nah, sebenarnya sama konsepnya. Ini kan 8 itu kan 8x pangkat 0 ya. Kan 0 kali 8 kan 0. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia hanya ada 8, hanya angka saja, tidak ada x mengandung apa-apa, maka turunannya gampang saja, yaitu 0. Nah, itu dia berlaku nih ya. Kalau dia y sama dengan a, y aksen sama dengan 0. Oke, soal nomor 1 udah selesai. Lanjut kita ke nomor 2. Y sama dengan 8x. Nah, di sini berarti y aksen adalah sama dengan, ini kan x-nya itu pangkat 1 ya. Berarti ini 1 kali 8, 8 x pangkat 1 kurang 1 jadi x pangkat 0 ya. Nah, berarti y aksen sama dengan 8 kali x pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Atau sama dengan y aksen sama dengan 8. Nah, cara cepatnya kalau misalnya dia ini
ada 8x, cuman x-nya pangkat 1, maka dia kamu tulis saja koefisiennya. Misalnya ada y-nya tuh 7x, berarti turunannya tuh 7 gitu ya. Nah, kalau misalnya 9x berarti turunannya 9. Kalau misalnya y minus 6x berarti y-nya y aksennya itu sama dengan minus 6 kayak gitu. Nah, ini jadi gini. Kalau ada 8x berarti turunannya 8 gitu ya. Nah, karena dia pangkat 1 ya, 1 dikurang 1 kan 0, x pangkat 0 itu 1, 8 kali 1, 8. Selesai nomor 2. Lanjut ke nomor 3, y sama dengan x pangkat 7. Nah, ini dia. Berarti y aksen itu sama dengan 7-nya kali ke depan, turun ke depan. Berarti 7 kali 1 ya ini ya. Berarti ini 7. Kemudian x pangkat 7 kurang 1. Ini 7 kurang 1, langsung saya buat 6 bisa ya. Nah, ini 7 dikurang 1, pangkatnya itu dikurang 1. Jadi 7x pangkat 6. Nah, jadi y aksennya adalah 7x pangkat 6. Nah, kemudian yang keempat itu y sama dengan akar dari si x ya. Nah, y sama dengan akar dari x. Berarti, nah ini gimana Bun? Kalau y ini caranya ini kita buat dulu, ini kan ada akar ya. Kalau akar-akar ini kita buat dia dalam bilangan berpangkat. Nah, dimana kalau akar dari x itu kan berarti x pangkat setengah ya, atau 1/2. Ini 1/2 ya. Nah, berarti y sama dengan x pangkat setengah. Kita buat dulu ke bilangan berpangkat. Kalau ada bilangan berpangkat gini berarti y aksen sama dengan sama. Berarti setengahnya itu ke depan, turun ke depan jadi setengah x pangkat. Nah, ini 1/2 dikurang 1. Dikurang 1 itu kan berarti y aksen sama dengan setengah x pangkat 1/2 dikurang 1 itu kan 2/2 ya. Nah, berarti y aksen sama dengan setengah x pangkat 1/2 dikurang 2/2 itu sama dengan min setengah. Nah, supaya dia bagus, y aksen sama dengan, ini kan x pangkat min setengah. Supaya dia jadi nggak bilangan pangkatnya positif, maka kita kebawahin x-nya, berarti x pangkat setengah di bawah jadinya x pangkat setengah, jadi ke bawah supaya dia positif. Ini kan di atas nih, ke bawah supaya dia x-nya pangkat positif setengah. Nah, kemudian supaya lebih bagus lagi nih bentukannya, bisa dibuat 1/2 x pangkat setengah itu sama dengan akar x. Nah, gitu. X pangkat setengah itu sama dengan akar x. Nah, selesai. Berarti y akar x itu sama dengan y aksennya adalah 1/2 akar x. Nah, ini sebenarnya jalannya nggak panjang, cuman saya detailkan aja cara-caranya. Kalau kamu langsung aja pun boleh. Ini kan setengah, berarti setengah x pangkat min setengah kurang 1 gitu. Nggak usah ditulis-tulis seperti ini. Langsung aja berarti x pangkat min setengah. Terus min setengahnya dikebawahin supaya positif. Baru 1/2 x pangkat setengah itu kita ubah jadi akar x gitu. Oke, lanjut. Ini nomor 4 selesai. Nomor 3 selesai, nomor 4 selesai. Lanjut ke nomor 5. Nah, ini nomor 5 dia kasih tahu y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 4 akar x. Nah, kalau bisa dalam bentuk seperti ini tidak boleh dia ada akar-akar. Jadi kita ubah dulu yang akar-akar itu menjadi bilangan berpangkat dulu ya. Nah, kita ubah jadi bilangan berpangkat. Nah, kalau yang seperti ini kan penjumlahan semuanya ya. Nah, jadi kalau penjumlahan itu kita turunkan satu-satu boleh ya. Nah, jadi dia dalam bentuk penjumlahan ini berarti kita turunkan satu-satu. Tapi nanti kalau dalam bentuk dia udah perkalian sama pembagian U per V ini, itu ada rumusnya sendiri. Kalau ini belum ada rumus, ini turunkan satu-satu karena dia penjumlahan dan atau pengurangan biasa. Maka y aksennya ini turunkan satu-satu. Ini berarti ini 3x pangkat 2 ya. Ini kan 3-nya turun ke bawah, x, kemudian pangkatnya kurang 1, 3 kurang 1 jadi pangkat 2. Kemudian kalau 2x tadi, berarti turunannya 2 ya kan, ini 8x turunannya 8, berarti 2x turunannya 2. Kemudian 4 akar x. Nah, 4 akar x ini, oke, sebelumnya 4 akar x ini kan kita buat ini jadinya, oke. Nanti dulu kita turunkan ya, kita ganti dulu sebentar. Kita ganti dulu ini jadi bilangan berpangkat x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 4 dikali x pangkat
4x setengah ya, 4x pangkat setengah. Nah berarti ini sama dengan, nah kan ini udah dalam bilangan berpangkat semua kan, nah ini tinggal diturunkan, berarti ini 3x kuadrat ditambah 2 ditambah ini setengah dikali 4, pangkatnya itu ke bawah ya, berarti setengah dikali 4. Nah saya buat aja di sini setengah dikali 4, kemudian x pangkat setengah dikurang 1. Nah 1 ini langsung aja buat ya, setengah dikurang 1 itu atau 2/2 ya kan. Nah berarti ini y aksen ya, y aksen sama dengan 3x kuadrat ditambah 2 ditambah setengah kali 4 2x pangkat ini min setengah ya kan, setengah dikurang 2/2 itu min setengah. Nah kemudian ini kan minnya kan, supaya dia positif gimana bun? Berarti y aksen sama dengan 3x kuadrat ditambah 2 ditambah 2 per x pangkat setengah. Nah x pangkat setengah itu berarti berapa? 3x kuadrat ditambah 2 ditambah 2 per akar x. Nah bun di bawah ada akar, mau dirasionalkan lagi boleh, kalau enggak cukup sampai sini boleh, tergantung pilihan bergandanya gimana ya. Kalau dia pilihan berganda, kalau dia esai sampai sini saja udah boleh juga. Oke. Soal nomor 6, nomor 5 udah selesai. Nah, nomor 6 ini sama dengan x pangkat 3 dikali 2x. Nah, ini kan bun perkalian nih, U kali V. Boleh nggak? Berarti pakai rumus U aksen V ditambah UV aksen nggak bun nih? U aksen V tambah UV aksen nggak bun? Ini boleh dipakai ini, pakai rumus itu, atau gini. Kalau ini bisa dikalikan dulu, dibuat jadi satu, nggak usah jadi dalam bentuk perkalian, itu lebih mudah, ya kan? Nah jadi gimana bun yang kalau misalnya dia itu yang nggak bisa dikali? Nah itu nanti ada soalnya lagi. Ini kan masih bisa dikali. Maksud saya ini supaya nggak bentuknya itu U kali V. Ini nggak boleh satu-satu diturunkan, nggak boleh 3x kuadrat dikali 2, nggak boleh gitu ya. Nah karena dia ini bentukannya itu oke sebentar saya hapus dulu. Nah ini nggak boleh ya, nggak boleh dia satu-satu diturunkan, karena dia bentukannya ini ada perkalian di sini, x pangkat 3 dikali 2x. Nah jadi gimana bun? Ini sebenarnya pakai rumus U kali V ya. Cuman kalau pakai rumus nanti lebih gampang yang nggak usah pakai rumus, dikalikan aja, daripada lebih gampang yang dikalikan aja daripada yang pakai rumus. Nah jadi gimana bun kalikannya? Berarti ini y sama dengan x pangkat 3 dikali 2x, itu kan masih bisa dikalikan ya. Berarti ini jadi apa? 2x pangkat 4. Nah gitu. Nah kalau udah kayak gini kan dia udah bukan dalam bentuk perkalian U kali V lagi, tinggal diturunkan aja ini. Berarti ini y sama dengan, y aksen sama dengan 4 kali 2 8 x pangkat 3. Oke selesai gitu. Nah jadi nggak usah pakai U aksen kali V tambah UV aksen. Nah karena kan ini masih bisa dikali gitu ya, biar lebih gampang aja kamu mengerjakannya. Tapi nanti kalau kamu pakai rumus sama nggak bun? Sama hasilnya. Oke, soal nomor 7. 7. Nah ini dia, y sama dengan x pangkat 3 per 2x. Nah ini, kalau ini juga dalam bentukannya ini U per V bun. Nah ini nggak usah pakai U per V juga, karena ini masih bisa disederhanakan. Coba kamu bagi, ini kan berarti ini jadinya y sama dengan berapa nih? X kuadrat, ya kan, x pangkat 3 per x kuadrat per 2 ya kan. Nah atau sama dengan y sama dengan setengah x kuadrat, sama aja tuh ya. Nah itu kan berarti x kuadrat, x pangkat 3 dibagi x jadi x pangkat 2 per 2 atau setengah x kuadrat, sama. Nah kalau kayak gini udah tinggal turunkan aja, berarti y aksen sama dengan 2 kali setengah. 2 kali setengah ya, 2 kali setengah, 2 dikali setengah dibagi x 2 dikurang 1 itu ya, atau 2 pangkatnya dikurang 1, berarti y aksen sama dengan x pangkat 1 atau x aja ya. 2 kali setengah 1, x 2 kurang 1 2, 2 kurang 1 1, berarti y aksen sama dengan x. Udah gitu aja, gampang. Jadi nggak usah pakai U per V. Jadi kapan bun pakai U per V nya?
nanti kalau misalnya dia tuh nggak bisa dibagi, nggak bisa dibuat jadi seperti ini. Nggak, kalau misalnya pangkatnya itu nanti misalnya yang soal di nomor 19 ini kan mungkin agak payah ngalikannya. Kalau kamu mau kalikan juga bisa juga, ini kali ke sini boleh. Jadi dalam bentuk penjumlahan semua. Nah, tapi kalau kamu nanti di soal nomor berapa ya? Di soal nomor ini 16, ini pakai U kali V. Nanti kalau misalnya ini pangkatnya itu pangkat 3, pangkat 4, itu kan nanti agak payah kamu mempangkatkannya. Nah, makanya itu bisa pakai U kali V. Nah, gitu. Tapi kalau ini kan nggak ada pangkat-pangkat, tinggal kamu kalikan aja. Jadi 2x pangkat 4, jadi 8x turunannya adalah 8x pangkat 3. Jadi pandai-pandai kamu gimana ngapain soalnya gitu ya. Lihat soalnya gimana. Oke, nomor 6, nomor 7 selesai. Nomor 6, nomor 7 selesai. Lanjut ke nomor 8. Nah, ini soal nomor 8 itu adalah Y sama dengan 4x kurang 1 pangkat 7. Nah, ini dia. Maka Y aksennya sama dengan, nah ini dia yang maksud dari Y sama dengan U pangkat N. U pangkat N atau persamaan. Nah, ini dia. Ini bedanya. Kalau yang tadi itu kan dia itu X langsung dipangkatkan kan. Nah, kalau ini ada persamaan, ini bukan ada lagi 4x ditambah 5, 4x kurang 1. Nah, ini ada lagi nih kayak persamaan, dia dipangkatkan dengan 7. Nah, ini dia. Kalau yang ini kan X-nya, ini X-nya langsung yang pangkat kan. Nah, nggak ada X tambah 6 gitu kan. Nah, kalau dia yaitu 4x kurang 1 pangkat 7, dia dalam bentuk persamaan ya. Nah, 4x kurang 1 pangkat 7 dalam bentuk persamaan, maka cara menurunkannya, turunannya itu adalah ini 7 dikali 1 diturunkan, 7 dikali 1 kan, 7 dikali 4x dikurang 1, ini pangkat 6 ya jadinya ya, 7 kurang 1 jadi pangkat 6. Nah, kemudian dikali lagi dengan turunan yang di dalamnya, turunan dari yang persamaannya ini. Nah, ini turunan dari U-nya, ini dia. Nah, misalnya ini U pangkat N, berarti N dikali U N kurang 1 dikali dengan U aksen atau turunan yang di persamaannya itu. Nah, turunan 4x kurang 1, turunan 4x itu sama dengan 4 gitu ya. Nah, kalau turunan min 1 berapa? 0. Kan dia angka, berarti ini yang diturunkan si 4 aja, 4x berarti turunannya 4. Nah, berarti Y aksen sama dengan, kalikan nih, yang bisa dikali nih angka sama angka ini ya. 7 kali 4 sama dengan 28, 4x dikurang 1 pangkat 6. Nah, itu dia hasilnya. Nah, nanti lama-lama bisa jadi paham kok. Oke, nomor 9. Oke bun, nomor 9 itu fx sama dengan x dikurang 1 per x dikali x tambah 1 per x. Nah, ini lagi bun, ini bentuk U kali V. Bisa juga kamu kerjakan U kali V, tapi itu nanti tambah ribet. Nah, kalau ini kan bisa kamu sederhanakan juga ini fx-nya. Kalau ini kan ini kayak A kurang BA tambah B, kan dia kembar nih kan. Ini negatif, ini positif. Seperti yang saya ajarkan, berarti apa jadinya? Depan kali depan, belakang kali belakang. Nah, itu sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x kuadrat, ya kan? Nah, ini bentukannya. Bun, ini kan nggak boleh dalam bentuk dia harus mendatar seperti ini ya, seperti harus mendatar ini, jadi jangan ada yang pecahan di bawah, jangan bentuk pecahan, harus bentuk penjumlahan sama pengurangan. Bun, ini ada pecahan di bawahnya, berarti kita ganti lagi fx sama dengan x kuadrat dikurang ini ke atas jadinya 1 dikali x pangkat min 2 gitu ya, bisa ya. Nah, jadi x pangkat dinaikin ke atas dia, biar dia bentuknya itu jadi penjumlahan atau pengurangan. Biar bisa diturunkan. Nah, sekarang berarti ini jadi f aksen x-nya apa nih? Nah, fx itu gimana bun? Fx itu sama aja dengan y ya. Y sama dengan fx. Kalau y turunannya y aksen, kalau fx turunannya f aksen x ya. Nah, berarti ini fx, ini f aksen x-nya ya udah diturunkan kayak penjumlahan biasa ya. Ini berarti 2 turun ke depan, 2x pangkat 1 jadinya kan. Kemudian dikurang, ini berarti dikurang min 2 kali ini jadi min 2 ya, min 2 x pangkat min 2 tambah 1. Langsung aja saya buat di sini, min 2 tambah 1 sama dengan min
1. Berarti ini f aksen x sama dengan 2x, ini naik-naik jadi positif ya, positif 2x pangkat min 1. Nah, supaya dia nggak min jadi gimana bun? F aksen x sama dengan 2x ditambah 2 per 2 nya kan positif nih, x nya yang ke bawah, 2 per x. Oke, selesai sampai sini. Nomor 9 ya. Nah, lanjut kita ke nomor 10. Nomor 10. Nah, ini nomor 10 Y sama dengan x tambah akar x dikali x akar x dikurang 1. Bun, ini gimana? Pakai U kali V nggak? Boleh pakai U kali V, tapi ini kan masih bisa ya kamu kalikan biasa, biar dia jadi hasilnya tuh seperti penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini kan bisa kali biasa nih ya, A kali B, A B kali A kurang B ya. Ini berarti kan ini bisa kamu kalikan biasa, supaya apa, lebih gampang seperti itu daripada nanti mencari si U aksen pakai U aksen V dan ditambah UV aksen. Nah, jadi ini gimana bun? Ini kita kalikan aja dulu supaya dia bentuknya jadi penjumlahan sama pengurangan. Berarti ini x kali x ya, x dikali x akar x, berarti ini x kuadrat dikali akar x ya kan. Kemudian si x ini dikali min 1, berarti dikurang x. Kemudian akar x dikali x akar x, berarti ini x nya ditambah dengan x, akar x kali akar x itu sama dengan si x juga ya. Nah, ini kan 1 kali x, x, akar x kali akar x, x kan. Nah, kemudian dikurang akar x dikali min 1, berarti akar x. Nah, saya ulang lagi, x kali x akar x berarti x kali x kuadrat akar x ya kan. Nah, kemudian si x dikali min 1 min x, kemudian akar x dikali x akar x. Ini berarti ini x dikali akar x kali akar x sama dengan x ya. Nah, kemudian akar x dikali min 1 sama dengan min akar x. Nah, berarti si Y itu sama dengan yang akar x kita buat jadi pangkat setengah, x kuadrat dikali x pangkat setengah dikurang x ditambah x kali x itu berarti x kuadrat, kemudian dikurang x pangkat setengah. Nah, berarti ini Y itu sama dengan x pangkat 2 ditambah setengah ya. 2 tambah setengah berarti ini 2 tambah setengah. Berarti ini kan 2 itu kan jadinya 4/2 ya. 4/2, 2 itu 4/2 tambah 1/2 berarti 5/2 ya. Nah, 2 tambah setengah itu kan berarti 5/2 dikurang x ditambah x kuadrat dikurang x pangkat setengah. Maka Y aksennya berapa? Ya udah, tinggal gampang. Berarti ini 5/2 ke depan, 5/2x 5/2x baru 5/2-nya dikurang 1, 5/2 dikurang 1 itu berarti 5/2 dikurang 2/2 ya. Nah, dikurang x, kemudian dikurang ini turunan dari x, turunan x itu 1 ditambah 2x, turunan x kuadrat adalah 2x, kemudian dikurang setengah x pangkat min setengah. Setengahnya turun, x pangkat min setengah dikurang 1 sama dengan min setengah. Nah, berarti Y aksen sama dengan 5/2 x pangkat 5 kurang 2 itu sama dengan 3/2 dikurang 1 ditambah 2x dikurang setengah x pangkat min setengah. Oke. Ini saya buat di atas aja dulu karena udah nggak muat lagi. Ini aksen sama dengan 5/2 x pangkat 3/2 dikurang 1 ditambah 2x dikurang setengah x pangkat min setengah. Nah, ini berarti aksen ini sebenarnya kayak gini aja udah bisa. Cuman kalau mau dibagusin lagi bentukannya ini jadinya 5/2 x pangkat 3/2 itu saya buat jadi gini, x pangkat 3 akar 2
3/2 ya. Nah, X pangkat 3/2 dikurang 1 ditambah 2X dikurang setengah. X pangkat min setengah itu jadi ke bawah, ini jadi X pangkat setengah. Nah, kemudian Y aksen sama dengan 5/2. Ini kan X pangkat 3 ini kan gini. X pangkat 3 itu kan X kuadrat dikali X ya. Nah, kan berarti bisa dikeluarin X kuadrat dikali X atau X kuadrat dikali X pangkat 1, X pangkat 3. X kuadratnya dikeluarin kan jadinya X ya. X kuadratnya keluar, jadi X-nya keluar. X-nya keluar, berarti tinggal si ini, akar X. Paham ya? Nah, saya ulang. X pangkat 3 itu adalah X pangkat 2 dikali X pangkat 1. X pangkat 2-nya akar dari X kuadrat. Kan X kan? X kuadrat ini kan bisa diakarin nih, karena dia pangkat 2 nih. Berarti keluar si X kuadratnya, tinggallah si akar X. Nah, jadi akar X pangkat 3 itu saya buat jadi X akar X dikurang 1 ditambah 2X per 1/2 X pangkat setengah nih ya. Ini X pangkat setengah. Ini X pangkat setengah. X pangkat setengah itu sama dengan 2 akar X. Nah, ini bentukan dari Y aksennya. Oke, selesai nomor 10. Kita lanjut lagi nomor 11. Saya hapus dulu videonya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya koreksi dulu, ada yang salah ini ya, salah hitung. Nah, ini berarti yang ini yang nomor 9 ya. Nah, ini turun fx-nya kan x kuadrat dikurang x pangkat min 2. Nah, ini 2-nya ke depan, ya turunannya 2x pangkat 1 jadinya kan ini 2 dikurang 1 dikurang dengan ini min 2 ke depan, berarti min 2 x pangkat, ini min 2 dikurang 1, saya lupa nih. Min 2 dikurang 1, min 2 kurang 1 itu min 3, bukan min 1 ya. Nah, di sini salahnya. Nah, min 2 dikurang 1 ya. Nah, min 2 dikurang 1 sama dengan min 3. Berarti ini x pangkat min 3, kemudian ini jadinya 2 per x pangkat 3. Gitu ya. Nah, cuma di situ aja salahnya ya. Oke, bisa kita lanjutkan di soal nomor 11. Oke, kita lanjutkan di nomor 11 ya. Ini nomor 8 sudah, 9 sudah, 10 sudah. Lanjut kita ke nomor 11. Nah, di mana nomor 11 ini saya ganti spidolnya dulu. Oke, nomor 11 Y sama dengan 5/4 tambah 2x pangkat 3. Nah, ini perhatikan, ini bukan bentukan U per V. Jadi kalau U per V itu dia atasnya itu harus ada X-nya juga. Nah, baru dia bisa kita pakai rumus U per V. Nah, jadi ini gimana, Bun? Ini tinggal dinaikkan aja ke atas ya. Ini kan cuma angka di atasnya, nggak ada X-nya ya. Maka dia bukan bentuk U per V. Nah, sekali lagi saya bilang bukan U per V ya. Nah, U per V itu yang atasnya harus ada X-nya juga. Nah, ini berarti Y, ini kenapa ini masih bisa dinaikin ya? Berarti ini sama dengan 5 dikali 4 tambah 2x pangkat minus 3. Nah, gitu dia, ya kan? Nah, ini kan pangkat 3 naik ke atas jadi minus 3. Nah, jadi gimana caranya supaya kita itu bisa membuat dia dalam bentuk penjumlahan, ya. Nah, jadi jangan ada dia bentukan per gitu ya. Nah, berarti ini Y aksennya sama dengan, nah ini kan bentuk persamaan tadi ya. Bentuk yang ini persamaan. Ini berarti min 3 dikali 5 ya, min 15. Kemudian 4 ditambah 2x pangkat minus 3 dikurang 1. Berarti minus 4, minus 3 dikurang 1, pangkatnya dikurang 1 ya. Itu rumusnya. Berarti ini minus 4, kemudian yang di dalamnya, persamaan yang di dalamnya diturunkan lagi. Dikali dengan 4 tambah 2x. Ini kan persamaannya, turunannya ini fokus ke x-nya aja. Yang ini kan 0 ya. Ini berarti 2x itu turunannya yaitu 2. Nah, berarti Y aksen sama dengan min 15 dikali 2 ya. Nah, min 15 dikali 2 sama dengan minus 30. 4 ditambah 2x pangkat minus 4. Oke, selesai sampai sini. Nah, gampang ya. Nanti lama-lama bisa terbiasa kok ngerjakan ya. Oke, nomor 11 udah, nomor 12. Nah, di mana Y sama dengan akar pangkat 3 dari 1 tambah 3x pangkat 2. Nah, ini
kuadrat. Ini kan dia belum bentuk akar bun, jadi kita buat dia jadi dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini kan berarti ini 1 tambah 3x kuadrat pangkat, ini kan 2/3 gitu ya. Ini kan 2/3 gitu caranya, 2/3. Jadi dalam bentuk akar diubah ke bilangan berpangkat, ini jadinya 1 tambah 3x pangkat 2/3. Nah, berarti ini gimana Bu? Ya udah sama aja, ya 2/3 ke depan, ya kan? Ini kan 1 ya, nggak ada dikali apa-apa. Kalau ini dikali 5, karena ada angka 5 di atasnya, di depannya. Min 3 kali 5, min 15. Kalau ini 1 nggak dikali ke apa-apa, berarti 2/3. 2/3 1 tambah 3x kuadrat. Nah, ini dikurang 1. 2/3 dikurang 1. Dikurang 1 itu kan berarti dikurang 3/3 ya. Nah, dikurang 3/3 berarti ini 2 dikurang 3 itu sama dengan min 1/3 ya. 2 kurang 3. Nah, jadi 2/3 dikurang 1 itu adalah min 1/3. Jangan nggak tahu lagi ya itu dari mana min 1/3. Oke, ini kemudian dikali dengan yang di dalamnya. Yang dikali di dalamnya itu apa? 3x kuadrat. Turunannya apa nih? 2 kali 3, 6x kan? 6x. Ini kan x pangkat 2 kurang 1, jadi x pangkat 1. Nah, jadi gimana Bun? Ya udah, berarti tinggal dikalikan. 2 kali 3 itu 2 kali 6, 12. 12 bagi 3 12 bagi 3 4x jadinya ya. 2 kali 6 12, 12 bagi 3 4x. 1 ditambah 3x kuadrat pangkat min 1/3. Oke Bun, supaya pangkatnya positif berarti x sama dengan 4x di bawah per ini 1 tambah 3x pangkat 2 pangkat 1/3. Bun, supaya pangkatnya jangan pecahan-pecahan, berarti diubah lagi ya sama dengan 4x per akar dari 1 tambah 3x kuadrat 1 akar, oke, 4x per akar dari 1 tambah 3x kuadrat. Ini kan akar 1/3 kan, berarti ini pangkat 1, ini 3, gitu dia cara buatnya ya. Nah, kalau dia dalam diubah ke akar, ini jadi 1 tambah 3x kuadrat, ini pangkat 1/3, akar 3-nya jadi sini. Nah, jadi dia bentukannya akar 3 dari 1 tambah 3x kuadrat, kayak gitu ya caranya ya. Nah, selesai. Kemudian yang nomor 13. Nah, ini gampang ya, nomor 13. Fx itu sama dengan x kuadrat ditambah 5x ya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x. Berapakah f aksen 1 itu pertanyaannya? F aksen 1 itu berapa? Nah, jadi gini, gampang aja. Artinya kita cari dulu f aksen x-nya berapa. Setelah kita dapat f aksen x-nya berapa, baru kita masukkan angka 1 gitu maksudnya ya. Nah, berarti ini f aksen x-nya, berarti f aksen x sama dengan turunan pertamanya ya, 2x. X kuadrat itu kan 2x ya kan, ditambah dengan 5. Berarti kalau f aksen 1, nah setiap x gantikan dengan 1, berarti 2 kali 1 tambah 5 sama dengan 2 kali 1 2 tambah 5 sama dengan 7. Selesai. Berarti f aksen 1 adalah 7. Nah, soal nomor 14, ini dia. Fx sama dengan 2x kurang 1 per 3 dikurang 4x. Nah, fx sama dengan 2x kurang 1 per 3 kurang 4x. Bun, ini bisa dinaikin kak? Enggak ya, karena dia di atasnya ada x-nya, itu saya bilang. Nah, inilah dia bentuk u per v. Nah ini dia bentuk u per v ya. Nah, karena dia atas dan bawahnya sama-sama ada x-nya ya, itu bentuk u per v. Maka kalau u per v apa Bun rumusnya? U per v itu kan berarti dia pakai rumus cara ngerjakannya, di mana yaitu u aksen v dikurang u v aksen ya, u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat ya. U aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nah, gini ingatnya, kalau turunan u per v itu adalah u aksen dikali v. U aksennya enggak dikali dengan si v, v-nya bukan v aksen ya. U aksen dikali v, baru dikurang dengan u v aksen. Nah, u-nya yang bukan aksen, v-nya yang aksen. Nah, gitu. U v
V aksen per V kuadrat. Nah, jadi gimana nih Bun? Gampang aja sebenarnya ini bentuknya. Yang pertama, U-nya tuh yang mana Bun? Nah, U itu yang ini, yang pertama nih U. Terus yang ini V ya. Nah, jadi si U itu adalah si 2X kurang 1. Kita buat dulu. Maka si U aksennya apa? U aksennya yaitu 2. Kan U 2X. Berarti turunannya 2. Nah, terus kalau si V itu sama dengan 3 dikurang 4X. Berarti si V aksennya apa Bun? Berarti si V aksennya itu min 4 ya. Saya ulang. Kalau U-nya itu 2X kurang 1, berarti turunannya 2. V-nya itu 3 dikurang 4X, berarti turunannya min 4 ya. Nah, ini kan min 4X berarti yang koefisiennya aja yang diambil ya. Berarti min 4. Nah, kalau dari rumusnya itu kan berarti ini 1 kali min 4 X pangkat 1 kurang 1 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Makanya jawabannya itu adalah min 4 ya. Nah, berarti ini U aksennya 2, V aksennya min 4. Ya udah tinggal dimasukkan ke rumus. Berarti F aksen X sama dengan U aksen. U aksennya berapa? 2 dikali V. V-nya apa? V-nya berarti ini 3 dikurang 4X dikurang U. U-nya mana? 2X kurang 1. 2X kurang 1. V aksen. V aksennya mana? V aksennya itu min 4. Ya, V aksen sama dengan min 4 per V kuadrat. V-nya apa? V-nya yaitu 3 dikurang 4X kuadrat. Nah, sama dengan berarti F aksen X sama dengan, ini tinggal kalikan aja. 2 kali 3, 6 dikurang 2 kali min 4, min 8X. Kemudian dikurang ini gimana Bun? Ini mau kalikan ini ke sini dulu, berarti ini kurangnya tetap. Ini min 4 kali 2 ya, berarti min 8X. Kemudian min 4 kali min 1, itu berarti positif 4. Nih ya, saya ulang, min 4 kali 2 min 8X, min 4 kali min 1 sama dengan positif 4 per. Nah, ini ada, kalau di soal ada rata-rata nggak dijabarin, tapi kalau ada yang jabarkan ya jabarkan seperti biasa ya. Nah, tapi kalau di pilihan ganda atau di esai boleh nggak usah dijabarin. Dibuat aja 3 dikurang 4X kuadrat. Kalau mau dijabarin juga boleh, tergantung nanti pilihan gandanya seperti apa. Nah, biasanya nggak dijabarin ya. 3 dikurang 4X kuadrat sama dengan, nah ini berarti yang atasnya aja yang kita olah ya. 6 dikurang 8X. Kemudian ini nek jadi positif 8X, nek pos negatif 4 per 3 dikurang 4X pangkat 2. Berarti sama dengan utang 8X bayar 8X habis. Jadi 6 dikurang 4 sama dengan 2 per 3 dikurang 4X pangkat 2. Nah, ini adalah F aksen X-nya. F aksen X sama dengan 2 per 3 dikurang 4X pangkat 2. Oke, selesai di nomor 14. Mungkin sampai sini part satunya, kita sambung lagi part keduanya ya. Nah, kita sambung lagi part kedua. Ini ya, bisa kamu catat semuanya ya. Kita sambung lagi part keduanya di soal nomor 15 sampai ke 22. Oke, selamat menyaksikan.